pertanyaan ya teman-teman ya nanti ya. Kemudian setelah selesai pelaksanaan proses pemilihan calon pimpinan KPK diminta menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi 3 DPR RI. Demikian Pak Setio Budianto, siap? Siap. Iya. Kita persilakan dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat, selamat siang. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Komisi 3, Wakil Ketua Komisi 3, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang kami hormati. Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Siang ini sesuai dengan jadwal kami hadir dalam rangka pelaksanaan untuk melaksanakan wawancara dan presentasi dalam rangka seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan KPK yang sudah dijadwalkan, dan kami mendapatkan giliran yang pertama sesuai dengan jadwal. Ini juga giliran ini kami tadi mengambil amplop, jadi bukan dijadwalkan tapi mengambil amplop, kemudian topiknya juga sesuai dengan judul yang kami ambil. Demikian juga urutan nomor 1 pun juga sesuai dengan kami ambil. Para anggota Komisi 3 yang kami hormati, topik yang kami ambil adalah tentang strategi koordinasi antar lembaga guna optimalisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Topik ini kemudian kami jabarkan dengan melihat kepada misi Astacita sebagaimana Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang sudah seringkali diarahkan oleh beliau tentang memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pertama kali beliau menyampaikan pada saat pelantikan dan penyumpahan di parlemen, yaitu di tanggal 20, sangat tegas sekali beliau menyampaikan tentang arahan beliau, bagaimana beliau menegaskan tentang pemberantasan korupsi, tentang upaya-upaya untuk penegakan hukum dan beberapa hal yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi. Ini merupakan hal yang sangat membesarkan hati. Saya yakin kepada seluruh masyarakat Indonesia yakin tentang upaya tersebut, bagaimana visi beliau bersama Indonesia Maju, kemudian menuju Indonesia Emas 2045. Lanjut ya. Jadi misi Astacita ini untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, kemudian diturunkan lagi dengan program prioritas ya, dengan memperkuat dan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kemudian slide berikutnya dilanjutkan kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu sebenarnya sudah dilakukan, antara lain ada Kedeputian Korsup. Kedeputian ini sudah banyak melakukan kegiatan kerjasama antara lain dengan kejaksaan, dengan kepolisian, memberikan bantuan dalam hal antara lain bantuan ahli, kemudian cek fisik, kemudian juga jika ada perbedaan pendapat dalam hal P19, termasuk juga koordinasi umum, termasuk juga pelimpahan perkara ya dari KPK, itu juga sudah banyak dilakukan. Namun seringkali yang terjadi permasalahannya adalah ini menimbulkan permasalahan karena seringkali ada hal-hal yang sifatnya non teknis. Banyak permasalahan yang sifatnya akhirnya tidak berjalan dengan baik. Di lapangan seringkali terkendala. Terkendalanya adalah karena hal-hal sepele. Ada ego sektoral, kemudian kurang koordinasi. Sebenarnya ini bisa diselesaikan manakala antara pimpinan
itu bisa komunikasi. Seringkali pimpinan menganggap bahwa merasa tidak perlu ketemu, terutama pimpinan di level KPK menganggap mungkin karena levelnya sudah terlalu tinggi, tidak mau ketemu dengan Jaksa Agung, tidak mau ketemu dengan Kapolri, menganggap yang harus ketemu adalah ke level deputi. Nah, ini seringkali menimbulkan permasalahan-permasalahan yang akhirnya menghambat yang di level bawah, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan yang menghambat untuk tingkat-tingkat yang di bawah. Nah, permasalahan ini akhirnya menimbulkan permasalahan-permasalahan penyelesaian perkara di level bawah. Kemudian berikutnya, kami sampaikan juga, di KPK ada slide berikutnya, ada kedeputian pencegahan dan monitor. Nah, di kedeputian pencegahan dan monitor ini, ada direktorat gratifikasi, ada direktorat LKPN, dan direktorat monitoring. Kemudian ada kegiatan yang dilakukan yaitu dalam bentuk Stranas. Nah, Stranas ini juga bekerja sama dengan beberapa kementerian, antara lain Bappenas, kemudian Kementerian Pan-RB, Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang lainnya. Nah, menurut kami seharusnya dari kedeputian pencegahan dan monitor ini melakukan pemetaan terhadap beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kementerian lembaga yang lain. Jadi harus bisa melakukan pemetaan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Contoh saat ini kami berada di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Apa yang terjadi di Kementerian Pertanian, misalkan PBJ, kemudian sektor perizinan, jual beli jabatan, gratifikasi, dan perjalanan dinas fiktif. PBJ ini harusnya bisa dipetakan beberapa kegiatan yang bisa dilakukan konsolidasi pengadaan. Perizinan beberapa kegiatan yang bisa dimasukkan neraca komoditas. Kemudian jual beli jabatan juga demikian. Sehingga pencegahan bisa diprioritaskan untuk bisa lebih mengedepankan sektor pencegahan. Bukan kemudian lebih mengutamakan penindakan. Kemudian ada kegiatan yang harusnya lebih memprioritaskan monitoring ini. Jadi dengan lebih mengedepankan pencegahan, ini tentu lebih aktif dan lebih mengurangi sektor-sektor penindakan. Kemudian dengan melakukan kegiatan-kegiatan ini, slide berikutnya, yang perlu dilakukan adalah perbaikan sistem, yaitu dengan melakukan pembentukan satgas gabungan antara kedeputian Korsup dengan kedeputian pencegahan dan monitor. Yang dilakukan adalah kegiatan perbaikan sistem pasca penindakan. Kami mengalami di Kementerian Pertanian itu dilepas begitu saja, tidak ada KPK masuk pasca adanya penindakan. Kami berharap seharusnya dari KPK itu masuk melakukan perbaikan sistem. Harapan kami seharusnya ada dari kedeputian pencegahan dan monitoring dan kedeputian Korsup melakukan perbaikan sistem pasca dilakukannya penindakan. Nah, kalau ini dilakukan, harapan kami perbaikan dilakukan dan itu akan mempengaruhi sistem yang ada di kementerian-kementerian yang ada. Seperti beberapa kementerian maupun juga dari beberapa yang ada di daerah-daerah, wilayah-wilayah, itu sampai beberapa kali head rate, artinya sampai beberapa kali 2-3 kali bupatinya, wali kota ditangkap, itu karena sama sekali tidak ada sentuhan. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya mereka 2-3 kali ditangkap. Nah, harapan kami harusnya 1 kali dimasukin, nah, dengan adanya perbaikan sistem yang dilakukan oleh KPK. Demikian yang dapat kami laporkan, yang dapat kami sampaikan kepada seluruh anggota Komisi 3. Dengan dilakukan perbaikan sistem ini, pencegahan lebih diutamakan, sehingga tidak ada lagi kejadian sampai 2-3 kali wilayah sampai kemudian masuk dari penindakan KPK. Demikian, terima kasih. Selanjutnya mohon arahan dan bimbingan. Terima kasih. Oke. Berikutnya langsung pendalaman 6 menit di satu penanya biar teman-temannya dapat semua kita